Ketemu lagi dengan Sir David. Kali ini kita masuk ke dalam materi yang kedua ya dari pokok pembahasan di pelajaran kita yang pelajaran bab pertama ya, di mana tema dari bab yang pertama ya, pembelajaran yang pertama. Oke, kita akan lihat ya, kita pilih dulu ya tintanya. Oke. Yuk, pelajaran pertama yang kemarin kalau kalian lihat ya, pelajaran di bab pertama itu tentang Allah hadir dalam alam semesta. Ya, Allah hadir dalam alam semesta, dalam alam semesta. Oke. Nah, di mana di bagian yang pertama ya, di dalam pengantarnya ya, di sini dituliskan ayat pokoknya ya. Jadi anak-anak mesti perhatikan ya ayat pokoknya ya. Ayat pokok Alkitabnya itu ada di mana ya? Ayat pokok Alkitabnya itu ada di dalam Kejadian ya. Kalau kalian tulis ya sambil saya terangkan, kalian juga menulis ya. Ya, Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 11. Oke. Lalu juga ada di Mazmur ya. Ada juga di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-6. Nah, nanti kalian bisa baca ya, buka Alkitabnya, kalian baca ini. Ya, kalian bisa baca ini. Ya, baca Alkitab kalian. Ya, karena ini merupakan cerita yang sangat menarik. Ya, jadi kalau kalian membaca, ini merupakan kisah yang sangat menarik. Jadi kalian bisa pelajari ya, supaya kalian semakin paham dan mengerti tentang Allah hadir dalam alam semesta. Nah, beberapa waktu lalu ya kita kalian pasti sudah mencatat mengenai hari penciptaan yang Tuhan ciptakan ya. Di sini minggu lalu kita belajar tentang hari penciptaan ya, hari penciptaan Tuhan ya. Ada berapa hari Tuhan menciptakan? Ada 6 hari ya, 6 hari Tuhan menciptakan. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta. Ya, dilihat lagi catatannya. Ya. Ada 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta, dan satu hari Tuhan memberkati ya. Ada satu hari Tuhan memberkati semua ciptaannya ya, semua ciptaannya ya. Nyanya di sini huruf besar ya, jadi nyanya ini Tuhan. Nah, kalau di total ada berapa ya? Ada 7 hari. Nah, 6 hari Tuhan menciptakan, satu hari Tuhan memberkati semua ciptaannya. Dan lalu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nah ini kalian mesti tahu ya, hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua Tuhan menciptakan apa, dilihat lagi buku catatannya ya. Nah, hari ke-6 ya, dan hari ke-7 apa. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, Sir nggak jelaskan lagi di sini karena Sir anggap kalian sudah paham mengenai hari penciptaan, karena kalian kemarin sudah mencatat di hari penciptaan. Nah, sekarang poin yang keduanya Sir yang
Sar mau bahas tentang mensyukuri anugerah Tuhan, ya. Mensyukuri anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat sekeliling, ya, sekeliling kita, ya, apalagi kalau kalian sering diajak pergi atau kalian jalan-jalan, melihat apa yang Tuhan ciptakan itu sangat menarik, ya. Kalau kalian pergi misalkan ke sebuah taman, ya, misalkan kita pergi ke sebuah taman, ada apa saja di taman, ya? Pasti ada pohon-pohon, ya, yang indah, ya. Ada pohon-pohon yang indah. Lalu juga kita bisa lihat burung-burung, ya kan? Ya, burung. Lalu kita juga bisa melihat apa lagi? Ya, yang ada di taman, apalagi yang Tuhan ciptakan, bunga, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain-lain. Ya, kalian bisa nanti lihat nih. Nah, kalau kita berada di pantai, ya, misalkan kita berada di pantai, apa yang kita bisa syukuri atas anugerah Tuhan yang Tuhan ciptakan? Ada, kita bisa melihat apa? Laut, ya kan? Ya, itu airnya, ya. Lalu kita bisa lihat di sana juga ada pohon kelapa, ya. Pohon kelapa. Biasanya di pantai itu kan ada pohon kelapa. Lalu ada apa lagi yang kita bisa lihat? Mungkin di kejauhan sana kita bisa melihat gunung, ya kan? Ada gunung. Nah, seperti itu dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah, banyak yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Jadi, kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Misalkan, kalau kita diajak sama orang tua kita pergi ke kebun binatang. Nah, kebun binatang. Nah, hewan apa saja yang kita bisa lihat, yang kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas semua ciptaan Tuhan. Dari binatang-binatang kita bisa melihat macan, ya kan? Terus kita bisa melihat singa, kita bisa melihat jerapah, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah, masih banyak, ya, kita bisa pergi kemana, dan semuanya itu atas anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 3, ya, coba kalian perhatikan, ya, di buku cetak kalian, ya, perhatikan di buku cetak, ya. Buku cetak agamanya, buku cetak agama, ya, di halaman 4. Ya, kalau kalian melihat di situ ada pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Ya, ada pemandangan yang indah. Nah, dari pemandangan yang indah itu, foto, ya, gambarnya. Nah, di sana kalian buat, ya, tugasnya, ya. Tugasnya kalian buat cerita, ya. Kalian buat cerita dari gambar, ya. Dari gambar halaman 4 tadi, ya. Dari gambar yang ada di halaman 4 buku cetaknya. Ya, ini, ya. Ya, pemandangan yang indah. Nah, kalian ceritakan di situ. Nah, kalian melihat apa aja, ya. Dari gambar tersebut kalian melihat apa saja. Ya, gambarnya tuh sangat bagus dan sangat menarik. Kalian bisa ceritakan. Jadi, ceritakan keindahan apa yang kamu lihat dari gambar tersebut, ya. Nanti Sir tulis tugasnya di classroom, ya. Jadi kalian waktu mengumpulkan di classroom, Sir juga udah sertakan bagaimana sih caranya kita mengirim mengirim jawaban di Google Classroom, ya. Kalau saat kalian mengirimnya, kalian bisa lihat dulu videonya bagaimana. Kalau kalian yang sudah tahu,
tinggal langsung kirim ya. Jadi belajar supaya semua aktivitas khususnya untuk pelajaran agama ya, semua aktivitas baik materi itu ada di Google Classroom dan tugas-tugasnya ada di Google Classroom juga. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Nanti sertakan linknya. Kalian bisa lihat di forum ya, bagaimana cara mengirim tugas ya, seperti itu. Nah, nanti tugasnya juga sertakan ya di deskripsinya di halaman berapa. Jadi kalau kalian yang nonton video ini pasti sudah tahu ya. Ini di buku cetaknya ada di halaman 4 ya, tentang pemandangan yang indah. Tugasnya adalah buat cerita dari gambar di halaman 4. Ya, langsung saja tulisnya di buku cetaknya. Ya, nanti di buku cetaknya setelah kalian isi, kalian foto ya, lalu kalian langsung kirim ke Google Classroom-nya. Oke, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah, soalnya sama, menceritakan juga, tetapi ada ayat bersyukur kepada Allah. Karena apa? Misalkan kita diajak sama orang tua seperti tadi. Kita diajak ke taman, atau kita diajak ke pantai, atau kita diajak ke kebun binatang. Jadi buat ceritanya ada dua. Satu, kita buat cerita dari gambar pemandangan yang indah. Yang kedua, ya, tugas yang kedua, buat cerita, ya, buat cerita saat kita diajak ya, diajak atau pergi ke suatu tempat ya. Entah kalian pergi ke kebun binatang. Nah, di situ kalian menceritakan anugerah Tuhan itu ada di halaman 5 ya, halaman 5 di buku cetaknya. Jadi kalian perhatikan ya di buku cetak kalian. Oke? Nah, di saat kalian sudah memahami bagaimana Allah hadir dalam alam semesta, ayatnya itu ada di Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai yang 11, lalu ada di dalam Mazmur 121 ayat 6. Nah, ini kalian baca, kita kemarin kan minggu lalu sudah baca, jadi kalian baca lagi supaya kalian paham. Karena hari yang Tuhan ciptakan, ya, kita sudah belajar. Ada berapa hari Tuhan menciptakan alam semesta? Ada 6 hari, ya. Ada 6 hari Tuhan ciptakan, dan satu harinya Tuhan memberkati semua ciptaannya. Jadi total hari Allah bekerja untuk alam semesta itu ada 7 hari ya. Jadi kalian harus pahami ya materi pada pembelajaran yang pertama ini tentang poinnya yang ini, yang B ya, mensyukuri anugerah Tuhan. Jadi kita wajib mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan ada 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2 ada di halaman 4 dan halaman 5 ya. Halaman 5 dan halaman 4. Oke, sampai di sini saja materinya. Nanti kita lanjut di minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengerjakan tugasnya.